Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan belajar firman Tuhan yang sejuk, yang membantu kita untuk semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengajaran tentang dosa di bagian kedua, saya telah menjelaskan bahwa setiap orang percaya dipastikan tidak lagi diperbudak oleh dosa karena lahir atau telah menerima terang, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sehingga kita bisa menolak commission sin atau dosa melakukan dengan cara hidup berkenan kepada Allah, khususnya melakukan 10 perintah Allah. Pengajaran tentang dosa bagian ketiga terkait dengan omission sin ada 2 sesi, dan ini merupakan sesi yang pertama. Sin of omission are act left undone, things that God expect us to do but we don't do them. They are sinful because they are things we don't do that we are supposed to do. Sin of omission atau dosa omission adalah tindakan yang dibiarkan tidak dilakukan. Padahal hal tersebut yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Mereka berdosa karena tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Jadi sins of omission, kalau kita perhatikan, dapat dipahami sebagai things that you should do but that you don't do. Artinya dosa omission adalah hal-hal yang harus Anda lakukan tetapi tidak Anda lakukan. An omission is a failure to act which generally attract different legal consequences from positive conduct. Omission atau kelalaian adalah kegagalan bertindak yang umumnya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dari perilaku positif. Dalam hukum pidana, kelalaian merupakan satu tindakan dan menimbulkan pertanggungjawaban hanya jika hukum menetapkan kewajiban untuk bertindak dan tergugat melanggar kewajiban tersebut. Artinya, kelalaian atau kegagalan bertindak berkonsekuensi hukum. Dalam hal ini disebut berdosa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menulis, karena itu bagi dia yang tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, baginya itu dosa. Yakobus 4 ayat 17. Melalui Yakobus 4 ayat 17 diketahui bahwa tidak melakukan apa yang semestinya kita tahu harus lakukan adalah dosa. Teks Yakobus 4 ayat 17 itu paralel dengan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya, perbuatan baik atau hidup menjadi terang berlawanan dengan perbuatan jahat atau hidup dalam kegelapan atau dosa.
Perbuatan baik mempermuliakan Bapa. Bapa dapat dipermuliakan bila setiap orang percaya menjadi terang. Artinya menunjukkan identitas atau gaya hidup terang sebagai anak-anak Allah. Itu artinya setiap orang harus lebih dahulu menjadi anak-anak Allah, maka dapat berbuat baik atau menjadi terang. Setiap orang hanya bisa menjadi anak-anak Allah bila menerima atau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan atau Juru Selamat. Itu artinya setiap orang percaya harus mengabarkan keselamatan atau bersaksi tentang Kristus yang adalah Juru Selamat. Jika hal ini tidak dilakukan atau dilayakan, maka disebut berdosa. Omission sin adalah dosa tidak melakukan. Maksudnya tidak melakukan yang baik atau perintah Tuhan sehingga berdosa, termasuk tidak melakukan pemberitaan Injil Kristus. Perbuatan baik yang paling tinggi kualitasnya atau sangat berkualitas adalah bersaksi tentang Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 1 ayat 14 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak bersaksi tentang Kristus. Mengapa harus bersaksi tentang Kristus? Karena adanya hutang penebusan. Jadi orang yang tidak bersaksi tentang Kristus disebut berdosa. Mengapa harus bersaksi tentang Kristus? Karena adanya hutang penebusan. Roma 1 ayat 14 memberikan tekanan bahwa penebusan yang menjadikan setiap orang percaya bernilai di mata Allah. Roma 1 ayat 14 berkata, aku berhutang. Opei letes diterjemahkan sebagai dedor, artinya pengutang, terkait dengan sin atau dosa, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Hutang yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah pinjaman finansial, melainkan hutang rohani atau hutang pelayanan, karena Paulus telah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dan mengalami penebusan Kristus, sehingga berkewajiban untuk melayani orang Yahudi maupun orang Yunani, orang Yunani maupun bukan orang Yunani, orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, Yunani dan bukan Yunani, orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Jadi Paulus menegaskan bahwa dirinya berkewajiban untuk melayani segala bangsa bukan Yahudi, apakah mereka berbahasa Yunani atau tidak, apakah mereka berpendidikan atau tidak. Jelaslah bahwa Paulus melayani tidak memandang bulu. Hutang Paulus adalah hutang tanggung jawab melayani. Injil telah membuat kita berhutang
kepada Kristus yang menjadi penebus kita. Kolose 1 ayat 13 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kolose 2 ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa bagi orang-orang bukan Yahudi, gambaran tentang kematian Kristus diumpamakan sebagai penyunatan lahiriah. Artinya orang-orang bukan Yahudi yang belum disunat secara lahiriah menjadi terasing karena belum menjadi umat Allah. Secara lahiriah, orang-orang bukan Yahudi adalah manusia hidup di bawah kuasa dosa. Juga menunjuk kepada keadaan tidak bersunat secara moral. Penebusan Kristus yang klimaksnya ada pada kebangkitannya dipandang sebagai suatu pengampunan yang penuh kemurahan. Saya ulangi, penebusan Kristus yang klimaksnya ada pada kebangkitannya harus dipandang sebagai pengampunan Allah yang penuh dengan kemurahan. Surat hutang ialah sebuah sertifikat yang menunjukkan hutang seseorang dan tampaknya mengacu pada hukum Musa yang tertulis. Bagi orang-orang bukan Yahudi, surat hutang dimaknai sebagai hukum yang didasarkan pada hati nurani yang benar sehingga ada kewajiban untuk melakukannya. Jika tidak dilaksanakan akan mendakwa. Namun hal tersebut telah ditiadakan atau diselesaikan oleh Kristus pada kayu salib. Jadi bagi orang-orang Yahudi, hukum-hukum Musa harus dipenuhi. Dan bagi orang non-Yahudi, hati nurani yang benar adalah hukum yang juga harus dipenuhi. Itu adalah hutang yang selalu mendakwa untuk dipenuhi atau dilunasi. Namun Yesus Kristus melalui kematiannya telah menebus hutang tersebut, sehingga tidak ada lagi hukum atau hati nurani yang bisa mendakwa bahwa manusia berdosa yang berupahkan maut. Tetapi di sisi lain harus diperhatikan bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Artinya hutang dosa telah diselesaikan Kristus melalui penebusan. Dan itu merupakan kasih karunia yang membuat orang mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Karena hutang dosa kita telah ditebus atau dilunasi melalui penebusan Kristus, maka kita harus melayani orang lain dengan penuh tanggung jawab, yakni mewartakan Yesus Kristus adalah penebus yang menjadikan hidup sia-sia menjadi bernilai. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Setiap orang hanya bernilai atau berarti di mata Tuhan bila menerima penebusan Kristus Yesus. Saya ulangi, setiap orang hanya bernilai atau berarti di mata Tuhan Yesus Kristus bila menerima penebusan Kristus. Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya